Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ingat, jangan pernah bosan untuk terus menjaga kesehatannya. Patuhi protokol kesehatannya ya adik-adik. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dan materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sekarang coba adik-adik amati bentuk sistem pertidaksamaan yang tertera pada layar berikut. Jika diperhatikan dengan seksama, untuk pertidaksamaan yang pertama, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, jika disimpulkan, maka sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini merupakan kumpulan pertidaksamaan yang terdiri dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti itu adik-adik. Sekarang bentuk grafik atau kurva dari pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, dapat adik-adik lihat untuk daerah yang warna merah muda atau garis lurus ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel, dan untuk daerah yang warna biru atau yang melengkung, kurva yang melengkung menghadap ke atas ini merupakan kurva dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Lalu bagaimana dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini? Nah, daerah penyelesaiannya yaitu irisan dari daerah penyelesaian kedua pertidaksamaannya. Nah, jika dilihat berarti irisannya yaitu ini adik-adik. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel untuk contoh yang disertakan. Nah, sekarang lanjut ke langkah penyelesaiannya. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, ini boleh sesuai dengan kemampuan adik-adik. Boleh untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear terlebih dahulu, boleh juga untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat terlebih dahulu. Mana yang dirasa oleh adik-adik lebih mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut untuk menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Nah, jika sudah, maka menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya, yaitu daerah penyelesaiannya merupakan irisan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaannya, seperti yang tadi kakak contohkan pada bagian bentuk grafik atau kurvanya. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Sekarang, coba adik-adik amati bentuk sistem pertidaksamaan berikut. Jika dilihat untuk pertidaksamaan yang pertama, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan untuk pertidaksamaan yang kedua, ini juga merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini merupakan kumpulan dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bisa dipahami adik-adik? Selanjutnya yaitu mengenai bentuk grafik atau kurvanya. Di sini bisa adik-adik lihat untuk bentuk grafiknya, ini salah satu contohnya saja. Dilihat ada yang warna kuning dan warna merah muda. Nah, untuk yang warna kuning melengkung ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Lalu untuk yang warna merah muda ini juga merupakan
bentuk grafik atau kurva dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Lalu daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, jika dilihat dari warnanya, ini yang daerah penyelesaiannya ini merupakan daerah yang warna orange, adik-adik. Yang ini. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel untuk gambar yang kakak contohkan, oke? Hanya contoh. Ingat, pokoknya daerah penyelesaiannya itu merupakan irisan dari daerah penyelesaian kedua pertidaksamaannya. Bisa dipahami adik-adik? Nah, sekarang lanjut ke langkah penyelesaiannya. Untuk langkah penyelesaiannya ini sama dengan yang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama yaitu menyelesaikan pertidaksamaan yang pertama, yang lalu menyelesaikan pertidaksamaan yang kedua, lalu menentukan daerah penyelesaiannya yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian kedua pertidaksamaannya. Seperti itu adik-adik. Sekarang lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, adik-adik, sekarang contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yaitu Y kurang dari sama dengan 2X dikurang 6 dan Y kurang dari sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Jika dilihat dari bentuknya, ini merupakan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sekarang kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama atau pertidaksamaan 1. Untuk kakak ini pertidaksamaan linear. Yang ini berarti ya, Y kurang dari sama dengan 2X dikurang 6. Ingat langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Tinggal mengubah tandanya dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu X-nya dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaannya. Y sama dengan 2X dikurang 6, Y-nya diganti menjadi 0. 2X dikurang 6, karena kita ingin mencari nilai X, maka negatif 6 dipindah ruaskan. Negatif 6 pindah ruas, maka menjadi positif 6. Nah, lalu kita pindahkan 2 ini ke ruas kiri. Menjadi 6/2 sama dengan X. Maka 6 bagi 2 itu adalah 3 sama dengan X. Jadi titik potong sumbu X-nya yaitu 3,0. Sekarang menentukan titik potong sumbu Y-nya. Menentukan titik potong sumbu Y dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaannya. Maka Y sama dengan 2 dikali X-nya ganti dengan 0 dikurang 6. Maka Y sama dengan, karena 2 kali 0 adalah 0, maka Y sama dengan negatif 6. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 6. Nah, sekarang lanjutkan ke menggambar grafiknya. Tadi titik potong sumbu X-nya adalah 3,0. Maka X-nya adalah 3. Berarti di sini ya. Lalu untuk titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 6. Nah, karena negatif 6 berarti ke daerah bawah dari sumbu Y-nya. Maka daerah
titik potong maksudnya. Titik potong dari sumbu Y-nya adalah di sini. 0,-6. Nah, sekarang tarik garis lurus dari titik potong sumbu X ke titik potong sumbu Y. Ini sebenarnya masih memanjang terus. Sekarang jika sudah, kita tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Namun untuk membantunya kita uji titik 0,0 terlebih dahulu ke persamaan. Tadi Y 2X dikurang 6. Ini titik-titik. Y-nya 0, titik-titik, 2 dikali 0 dikurang 6. Maka ini jadi 0, titik-titik-titik. 2 kali 0, 0 dikurang 6 berarti negatif 6. Maka ini seharusnya tanda pertidaksamaannya adalah 0 lebih besar dari negatif 6. Oke, 0 lebih besar dari negatif 6. Nah, kita lihat lagi tadi ke pertidaksamaan yang awal. Y kurang dari sama dengan 2X dikurang 6. Tapi tadi hasil uji titik, ini hasilnya menjadi Y lebih besar sama dengan 2X dikurang 6. Maka daerah penyelesaiannya ini ke daerah berlawanan dari titik 0,0, berarti ke sini, ke bawah. Kita arsir. Nah, seperti ini. Ini merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linearnya. Bisa dipahami ya adik-adik? Oh iya adik-adik, kenapa ini garis lurusnya merupakan garis full atau solid? Karena di sini pertidaksamaan awalnya ini tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Ini ada tanda sama dengan ininya. Maka kita memakai garis lurus yang full atau solid. Begitu adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Berarti menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Berarti pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk langkah-langkahnya berarti yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Tadi awalnya bentuk pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Sekarang ubah menjadi bentuk persamaan menjadi Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu X-nya dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Kita ganti Y-nya menjadi 0, maka 0 sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Nah, sekarang kita faktorkan untuk menentukan nilai X-nya. Namun lihat di sini. Koefisien dari X pangkat 2-nya ini negatif. Jika langsung difaktorkan ini akan agak sulit. Maka kita kalikan negatif 1 semuanya. Agar koefisien X-nya di sini menjadi positif. 0 kali negatif 1 tetap 0 kan? Di sini negatif 1 kali negatif 1 menjadi positif 1 X kuadrat. Negatif 1X dikali negatif 1 menjadi positif X. Dan positif 6 dikali negatif 1 menjadi negatif 6. Sekarang tinggal faktorkan. Kalau kakak memakai cara ini. Ini kan A-nya. Berarti A-nya adalah 1. Ini B-nya juga 1. Dan C-nya adalah negatif 6. Kita cari kedua bilangan yang jika dikalikan menjadi hasil dari A kali C, yaitu negatif 6. Dan jika ditambahkan menjadi nilai B, yaitu positif 1. Nah, berarti kakak langsung pilih aja ya. 3 dengan negatif 2. 3 kali negatif 2 ini menjadi negatif 6. 3 ditambah negatif 2 menjadi positif 1. Maka faktornya yaitu
X plus 3 dan X dikurang 2 sama dengan 0. Maka di sini nilai X-nya sama dengan X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Lalu X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan titik potong sumbu X-nya negatif 3,0 dan 2,0. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong sumbu Y dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. X-nya menjadi 0, maka Y sama dengan min 0 pangkat 2 dikurang 0 tambah 6. Y sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0,6. Selanjutnya sekarang yaitu menentukan titik puncaknya adik-adik. Untuk rumusnya yaitu min B per 2A, min B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Nah, kita lihat tadi persamaannya yaitu Y sama dengan min X pangkat 2 min X ditambah 6. Maka A-nya merupakan ini negatif 1, B-nya negatif 1, dan C-nya adalah positif 6. Sekarang kita substitusikan nilai A, B, C ke rumus ini. Min B, di sini B-nya negatif 1, berarti min 1 per 2 kali A-nya adalah min 1, min B-nya yaitu min 1 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali nilai A-nya negatif 1 dikali C-nya adalah 6 per 4 dikali A-nya adalah negatif 1. Maka negatif kali negatif positif, jadi positif 1 per 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, min, nah min 1 dipangkatkan 2 berarti kan menjadi positif 1, negatif 4 dikali negatif 1 itu positif 4, dikalikan 6 menjadi positif 24 per 4 kali negatif 1 min 4. Maka ini menjadi negatifnya ke sini kan min 1 per 2, di sini ada negatif, di sini ada negatif juga. Ini makanya ini menjadi positif karena negatif bagi negatif itu adalah positif. Sehingga 25 per 4. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1 per 2,25 per 4. Nah, untuk mempermudahnya kita ubah menjadi desimal. Berarti negatif 0,5, 6,25. Sekarang kita gambarkan ke grafik. Mempermudah mencari irisannya, kita gambar di grafik yang sama tadi untuk pertidaksamaan linear. Nah, tadi titik potong sumbu X-nya kita itu mendapatkan negatif 3,0 dan 2,0. Berarti di sini untuk 2,0 dan untuk negatif 3,0-nya. Nah, kurang lebih di sini. Lalu titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6. Nah, kakak perkirakan saja ya. Misal di sini. Sebenarnya harus rapi ya untuk menggambarnya ini jaraknya harus sama. Tapi ini kakak perumpamaan saja ya, mohon maaf. Ini 0,6.
Lalu titik puncaknya yaitu tadi kita mendapatkan negatif 0,5 untuk X-nya dan Y-nya 6,25. Perkiraan di sini ya, negatif 0,5 antara 0 dan 1. Dan Y-nya 6,25. Perkiraan di sinilah ya. 6,25. Kurang lebih di sini. Sekarang kita hubungkan setiap titiknya. Tadi kita lihat untuk pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan, berarti kita memakai garis full atau solid. Ya mohon maaf gambarnya ya. Nah, ini lanjutkan ke bawah. Nah, jika sudah, sekarang kita uji titik 0,0 ke persamaannya. Tadi kita uji titik 0,0. Persamaannya yaitu Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X ditambah 6. Kita ubah nilai X dan Y-nya dengan 0. Dan sama dengan tanda sama dengannya kita hilangkan, maka jadi 0 titik negatif 0 pangkat 2 dikurang 0 ditambah 6. Maka 0 titik 6. Jadi 0 itu berarti kurang dari 6. Nah, maka ini sesuai dengan pertidaksamaan awal, yaitu Y kurang dari sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang X tambah 6. Berarti daerah penyelesaiannya ini ke arah yang menuju titik 0,0 ini. Berarti di sini arsinya gini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang coba perhatikan nih sama adik-adik. Daerah yang irisannya itu yang terlewati oleh kedua daerah pertidaksamaannya. Berarti ini ya adik-adik, daerah penyelesaiannya untuk sistem pertidaksamaan berikut adalah ini. Karena di sini lihat nih arsirannya terdiri dari dua arsiran kedua daerah penyelesaiannya. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami ya? Oke adik-adik, mohon maaf untuk contoh soal dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kakak tidak bisa masukkan di sini cara penyelesaiannya, tapi sebenarnya itu sama dengan yang sistem pertidaksamaan linear kuadrat, hanya saja kedua pertidaksamaannya itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi cara penyelesaiannya dengan menggunakan cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dengan menambahkan mencari titik puncaknya. Nah, jika ada pertanyaan boleh hubungi kakak lewat WhatsApp atau di WhatsApp grup ataupun di kolom komentar YouTube ini juga boleh. Kakak tunggu pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.